Oke, Dokter Aji. Iya. Nah, ini senang banget nih datang lagi ke sini ya. Nggak bawa obat tidur kan dok? Enggak ya? Oke. Kali ini kita mau ngomongin masalah implan. Ya, pemasangan pen ya. Pada tulang belakang. Pada tulang belakang dong pastinya. Oke, Dokter Aji gini. Banyak suara nih yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita operasi tulang belakang, gue pasti ditanemin pen, pasang implan. Emang mesti begitu dok? Enggak sih sebenarnya. Nggak mesti ya? Enggak mesti. Terus kapan itu pasien dipasang pen atau kapan tidak dipasang pen? Oke. Jadi kasus problem pada tulang belakang kan cukup banyak ya, beragam. Dari saraf kejepit, tulang bergeser, ada gangguan anatomi ya. Tapi untuk pemasangan pen atau implan secara mudahnya nih bisa saya bagi kira-kira menjadi 3 kriteria. Apa saja yang membutuhkan implan atau pen? Yang pertama jelas adalah ketika terjadi patah pada tulang belakang. Oke, patah. Yang menyebabkan adanya gangguan saraf, ya, kelemahan pada kedua kaki atau kedua tangan yang kita sebut sebagai tidak stabil. Otomatis tulang belakang yang patah itu harus kita lakukan stabilisasi atau menstabilkan dengan menggunakan implan atau pen. Ya. Yang kedua adalah pada kasus-kasus di mana terjadinya penuaan atau problem degeneratif. Begitu juga biasanya disebabkan karena ketidakstabilan. Bisa aja misalnya tulangnya bergeser. Ya. Ini seperti alat peraga ini ya. Nah, ini tulang kita nih. Nah, tulang, enak nih ada peraganya. Tulang lumbal kita ya. Nah, dia bisa mengalami pergeseran ya, seperti ini. Nah, ya, satu ke depan, satu ke belakang. Buset, serius itu dok kayak Betul, gitu? Ya. Waduh, luar biasa. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu, jatuh, proses penuaan yang menyebabkan sarafnya kejepit. Nah, oleh karena itu kita harus membebaskan sarafnya dan kita harus mengembalikan dia. Ya. Namanya kita lakukan reduksi. Nah, itu butuh implan. Ada juga pada kasus, nah ini kalau saya mau beritahu adalah ini bantalan nih. Bantalan tulang belakang, ya ini tulang dan tulang diantaranya bantalan. Nah, pada penuaan bantalan itu bisa menipis, sehingga menyebabkan, nah ini yang saya bilang degeneratif. Proses. Jadi, bentuk tulangnya juga beda ya. Betul, bantalannya jadi semakin sempit. Sempit. Otomatis karena bantalannya sempit, ada gesekan di antara kedua tulang, menyebabkan nyeri, dan juga sarafnya jadi kejepit. Nah, ini juga tulang itu ya. Betul. Kita bisa jack up, ya kita angkat lagi, kita tanam suatu spacer ya di tengahnya supaya bantalan yang tadinya memang sudah sempit, sekarang terbuka lagi. Berarti ada batasnya ya. Ada batasnya, kita angkat. Nah, itu juga kita butuh implan, penggantian bantalan. Dan yang sering juga yang kita butuhkan mungkin ada alat peraga nih. Nah, ini tulang-tulangan nih. Ada Mas Adit. Ada Mas Adit nih masuk. Waduh, iya. Ini ada tulang-tulangan, nah tulang belakang. Ya. Ini punya siapa dok? Tulangnya siapa nih? Ini kayaknya nggak tahu juga ya. Tulang punggung keluarga. Nah, ini kita lihat dari belakang ya. Nah, normalnya dia lurus. Ya, tapi pada keadaan tertentu seperti gangguan anatomi yang biasanya pada anak atau remaja alami itu skoliosis. Nah, tulang bengkok. Seperti ini nih. Nah, tulangnya mengalami bengkok. Nah, pada usia pertumbuhan, pada tulang bengkok yang lebih dari 50 derajat atau mengalami skoliosis, sebagian besar membutuhkan terapi. Ya, terapinya salah satunya adalah ya kita lakukan operasi pemasangan implan. Tindakan operatif. Jadi salah satu yang terakhir, yang ketiga adalah pada saat kejadian gangguan anatomi yang berhubungan dengan tulang bengkok atau dia terlalu bungkuk. Itulah ya. Pada saat itulah dipasang pen atau implan tadi ya. Sorry dok, mau nanya yang kuning-kuning ini apa? Saraf? Yang kuning ini saraf. Yang ini kuning saraf ya dari belakang ya. Ini dari depan. Yang di depan di antara tulang dan tulang ini bantalan dia. Berarti ini badan nih ngadep depan ya? Ngadep depan. Tadi dia ngadep belakang. Gitu kira-kira. Lagi ngapain si saraf di situ ya? Memang diciptakannya memang di situ. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita udah melihat dengan jelas ya, dok. Posturnya kan seperti ini gitu. Nah, untuk penggantian atau pemasangan si implan itu, ya ibaratnya penggantian si itu ya bantalan-bantalan tadi. Bantalan gitu atau kan. pasang pen di belakang. Atau pasang pen di belakang. Ya. Itu tekniknya seperti apa? Karena ini kan panjang dok. Berarti operasi terbuka besar dong ini ya. Jadi teknik tindakan pemasangan implan ya
atau bantalan juga atau pen yang ada di belakang kita sebut pedicle screw itu secara umum dibagi apakah menjadi bedah terbuka, jadi dilakukan dengan kita expose atau kita open ya anatomi dari tulang belakang, setelah itu kita lakukan pemasangan secara bedah terbuka. Atau saat ini juga ada namanya bedah minimal invasif. Ya, dengan gimana itu, Dok? sayatan kecil. Jadi kulitnya tidak kita buka, ya kita tidak lakukan bedah terbuka, tapi kita melakukan sayatan yang kecil, small incision ya di sebelah dari tulang belakang untuk memasukkan implan tersebut. Otomatis kita kan nggak melihat secara real kan, jadi kita butuh alat bantu yaitu radiologi. Kita sebut C-arm. Yang C-arm itu kayak ronsen tapi dia di kamar operasi. Nah, dengan C-arm itu ada guidance, ya ada guidance atau kita trajektori kita untuk memasang pen atau implan tersebut. Jadi secara umum dibagi dua hal itu ya. Bisa bedah terbuka atau yang saat ini minimal invasif dengan hasil yang biasanya rasa nyeri pasca atau setelah tindakannya lebih kecil ya, lebih berkurang ya, lebih minimal ya. Tapi kalau dari dokter sendiri tuh mana yang lebih enak gitu pada saat pelaksanaan itu gimana, Dok? Mana yang lebih asik sih? Biasanya memang tergantung kasusnya ya. Pada kasus-kasus yang memang hanya satu level dan kita tidak membutuhkan tindakan bedah terbuka ya, minimal invasif mungkin lebih menjadi baik ya. Lebih baik karena outcome-nya untuk pasien pun mereka akan mobilisasinya jauh lebih cepat. Ya, tetapi ketika kita membutuhkan expose yang besar pada kasus-kasus yang cukup berat, ya tidak menutup kemungkinan bedah terbuka memang memiliki keunggulan di sana. Ya, karena dengan bedah terbuka kita bisa melakukan instrumentasi, kita bisa melakukan koreksi itu dengan dan terlihat baik, jelas kan. Betul sekali. Oke. Nah, ini mungkin untuk sahabat Premier yang udah melihat obrasnya Kak Oge nih sama Dokter Rizky gitu kan. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa dicek ya. Itu membahas mengenai robot gitu. Nah, kebetulan nih ada Robin ya, robot Bintaro, robotic spine surgery yang terbaru di Rumah Sakit Premier Bintaro sebagai layanan baru untuk New Spine Center ya. Nah, ini Dok yang mau kita bahas. Maksudnya si Robin ini seberapa pentingkah perannya dalam tindakan operatif gitu kan? Karena ada yang bilang bahwa pakai robot berarti dokternya udah nggak perlu kayak pilot nih, autopilot gitu kan. Ya. Nah itu bagaimana Dok, boleh diceritain Dok? Mungkin teman-teman juga bisa melihat dari podcast sebelumnya ya. Obras ya. Dokter Rizky ya. Dokter Rizky dia sudah menjelaskan, jadi robotic spine surgery atau kita singkat aja Robin ya. Robin ya, namanya Robin, nama dia Robin. Robot Bintaro. Mr. Robin. Jadi memang robotic spine ini ada berbagai macam ya, robotic surgery di bidang kedokteran ya. Nah, yang kita punya yang di Bintaro ini adalah robotik navigasi. Jadi operatornya atau dokter bedahnya ya tetap ikut dalam tindakan operasi ya. Jadi untuk robotik spine surgery atau Robin di Bintaro ini intinya adalah kita melakukan navigasi pemasangan implan. Jadi dilakukan mapping dulu pertama ya, dilakukan pemeriksaan radiologi dulu pertama pada tulang belakang yang ingin kita lakukan pemasangan implan. Setelah itu kita akan cocokkan, kita matchkan dengan alat robotik tadi sebagai mapping ya, yang saya bilang adalah navigasi. Nah, robot itu sendiri atau Robin sendiri nanti akan melakukan navigasi, mengarahkan di mana tempat atau arah untuk kita melakukan pemasangan pen sendiri. Tujuan mapping itu berarti untuk tingkat ketepatan ya? Betul, tingkat akurasi. Nah, coba nih contohnya lihat. Gimana? Kalau misalnya salah satu contohnya adalah kasus skoliosis ya. Biasanya kasus skoliosis yang dioperasi di atas 50 derajat. Tetapi ada juga yang derajatnya cukup berat. Contohnya 100 derajat, dia bengkok sekali. Oh, luar biasa. Itu badan kayak melintir ya. Iya. Nah, untuk saat kita melakukan pemasangan implan, terkadang juga kesulitan karena marking site di mana kita harus memasang pen tersebut juga sudah berubah. Tidak seperti keadaan normal. Nah, di situ dengan Robin akurasinya jadi jauh lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, dikatakan memang akurasinya bisa mencapai 98 sampai 99%. Dikatakan ya dari literatur ya. Sehingga
keamanan dalam pemasangan implan ya itu jadi lebih terjaga. Nah, otomatis yang kita harus harapkan adalah kan pertama adalah keamanan dulu buat pasien ya, dan juga yang kedua adalah kenyamanan buat pasien. Jadi dengan Robin tersebut tidak hanya kasus-kasus yang minimal invasif yang tadi saya bilang ya, dengan sayatan kecil kita bisa melakukan pemasangan implan dengan mudah, tetapi dengan Robin tersebut kasus yang cukup berat, malah dengan derajat skoliosis yang bahkan 100% berat, tadi ya. Hampir 100% gitu ya. Akurasinya itu bisa didapatkan dengan pengalaman dan juga dengan teknik-teknik yang kita lakukan dengan penggunaan Robin tadi. Iya. Gitu kira-kira. Luar biasa. Terakhir ya dok. Iya. Mungkin sahabat Premier masih pengen tahu nih, selain dari akurat atau akurasinya hampir 100% tadi, benefit apa lagi yang bisa didapat sama si pasien? Oke, dengan Robin ya. Dengan Robin pastinya. Salah satu benefit atau keuntungan yang didapat tidak hanya sama pasien nih, tapi sama operator ya, dokter bedah ya, sama tim kamar operasi adalah salah satu adalah bahaya radiasi. Jadi saat ini kan memang pasien tuh banyak sekali yang datang ke Polri menanyakan, dok saya operasinya di bedah terbuka atau minimal invasif dok, karena kan semakin maju ya zaman, pastinya seseorang pasien itu mencari pertolongan medis yang paling nyaman untuk dia, ya painless ya, nyeri yang paling minimal. Nah dengan teknik minimal invasif yang sebelumnya kita miliki, kita sangat bergantung pada namanya radiologi portable atau C-arm. C-arm tadi, C-arm tadi, di mana radiasinya kan cukup besar, tinggi itu ya, tinggi, dan kita tidak melakukan sekali radiasi saja, tapi bisa puluhan sampai ratusan, karena kan banyak ya. Di tiap saat kita pasang implan, kita pencet tuh C-arm, radiasi muncul dan kerja terus, dan itu tidak hanya terkena pada pasien, pada kita sebagai dokter bedah dan juga pada perawat dan teknisi lain di kamar operasi. Nah dengan Robin, radiasi itu bisa kita kurangi dengan tadi kita lakukan matching aja dulu pertama, ya kita lakukan pemeriksaan radiologi, ya habis itu kita buat mapping, kita cocokkan dengan Robin. Setelah itu kita tidak lagi menggunakan C-arm tadi ya, bahaya radiasinya jadi sangat ringan, lebih ringan ya daripada kita menggunakan teknik minimal invasif. Jadi menurut saya keunggulan yang utama adalah selain akurasinya yang cukup baik ya, yang kedua adalah betul. Jadi tambah lagi deh tuh kenyamanan untuk pasien ya. Betul, karena radiasi ini juga sesuatu isu ya, yang ya pasien mungkin khawatir di situ ya. Oke, dok. Cukup saya rasa semua terjawab dengan baik, sempurna gitu ya, dengan alat peraga gitu. Jadi kita tahu bentuknya bagaimana. Kita lanjutkan beli obat tidur. Ciao. Next time ya.